สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Ya halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Host. Film ini akan kita bagi menjadi dua ya. Hai, kita mulai. Pulau Rampa Chonburi 1976 Masehi. Pulau terpencil ini dijadikan tempat rehabilitasi yang sangat terisolasi dengan dunia luar untuk para remaja gadis yang bermasalah. Hari itu akan ada gadis bernama Ingkwan yang akan bergabung yang diantar oleh seorang pria bernama Pin. Ing sendiri berasal dari panti rehabilitasi remaja Darun Pin. Ceritanya untuk beberapa minggu ke depan diperkirakan cuaca jelek dan Pin meminta izin untuk menginap di rumah dekat mercusuar dan diperbolehkan oleh penanggung jawab yang dipanggil anak-anak dengan sebutan Bunda. Sebagai penghuni baru, Bunda membacakan visi misi sekolah yang disebutnya untuk memberikan kesempatan mengubah hidup. Tapi sebenarnya ada sejarah tentang pulau tersebut yang dulunya adalah penjara. Sempat terjadi hal-hal di luar nalar yang menewaskan semua napi di masa itu, dan kemudian pemerintah merubah tempat tersebut menjadi sekolah pengembangan untuk para perempuan muda terpidana. Selama di sana, Ingkwan akan bertugas menyalakan lilin setiap hari dan mengisi air ulang. Semua orang harus bangun sebelum fajar dan hadir di kelas tepat waktu, lalu kembali lagi ke asrama pukul 7 malam. Tidak ada listrik di sana dan hanya kamar Bunda satu-satunya yang memiliki lampu. Malam pertama di asrama, Ingkwan terbangun karena merasa ada yang mendekati ranjangnya, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Karena kebelet, dia pun ke toilet dan di sini dia seperti sekilas mendengar suara tawa perempuan. Ada pula suara langkah kaki dan pintu kamar kecil itu didobrak dengan kencang. Suara kretek-kretek pintu dan seember kotoran disiramkan telak ke atas kepalanya. Itu ternyata adalah kerjaan teman-temannya. Ploy yang disuruh menyiramkan kotoran justru merasa tidak enak, tapi dia pun tidak bisa berbuat apa-apa karena di bawah tekanan. Ingkwan hanya bisa menangis dan keesokan harinya kelas berjalan seperti biasa. Mereka diajarkan beberapa keterampilan dan bekerja. Ada momen tangan Ingkwan terluka karena menimba air dan dibantu oleh Pin. Pin berpesan jika dia butuh bantuan maka bisa menemuinya di mercusuar. Malamnya Ingkwan ditanya teman-temannya, sudahkah dia melihat hantu sambil tertawa. Gadis bernama M ini melihat kain balutan tangannya dan malamnya, saat semua orang sedang tidur, M melepas kain di tangannya itu. Anehnya, pintu terdengar seperti terbuka sendiri yang membuat M menoleh ke belakang. Yang lebih mengejutkan itu adalah dia sempat melihat tangan hantu yang memegang pergelangan tangannya yang lalu menghilang. Ada lagi suara aneh dan M langsung ke depan yang menanyakan siapa di sana. Terlihat memang ada seseorang yang baru saja berjalan lewat, juga suara seperti cicak. Lampu minyak yang dipeganginya tiba-tiba padam dan M pun menyalakannya kembali. Disinilah dia merasa ada yang berdiri di belakangnya tapi tidak terbukti. Yang ada sosok itu berdiri di dekat jendela lalu berjalan ke samping. M berjalan ke sana dan menanyakan siapakah itu yang dipikir adalah seseorang yang ingin mengerjainya. Tidak ada jawaban, tapi di saat M menoleh ke belakang, dia kaget dengan sosok misterius dan terjatuh menggelinding ke bawah tangga. Besoknya di kelas, M banyak melamun dan ditanyai Bunda apa yang terjadi semalam. M mengaku tidak ada, tapi Bunda berkata, dia mau membereskan sendiri atau aturan harus ditegakkan. M mengangguk dan setelah Bunda berjalan pergi, M dan teman sekutunya yang adalah Maprong dan Nut langsung menuduh Ingkwan lah yang menjadi biang kerok yang mengerjainya semalam.
Ingquan tidak mengaku karena memang merasa tidak melakukan apa-apa, tapi dia terus dipaksa yang akhirnya tarik-tarikan pun membuat tangan Maprong terluka oleh jarum yang sedang dipegang Ingquan. Karena kejadian ini, M langsung mengambil momen untuk semakin memojokkan Ingquan. M bahkan mengancam jika Ingquan tidak mengaku maka semua teman-temannya juga akan kena getahnya. Mereka semua disuruh kembali bekerja tanpa mendapatkan makan malam. Hanya Ploy yang tetap percaya Ingquan bukanlah pelakunya dan berteman dengannya, apalagi mereka berasal dari kota kelahiran yang sama. M diakui selalu melakukan perundungan terhadap pendatang baru dan Bunda membiarkannya. Teman-teman yang lainnya hanya bisa pasrah karena hampir semua dari mereka tidak mempunyai tempat tinggal dan mau nggak mau hanya bisa menerima semua perlakuan buruk di sana. Hari itu M tiba-tiba menghampiri Pin untuk menanyakan asal-usul Ingquan. Pin hanya tahu dia berasal dari panti asuhan yang tiba-tiba ditutup. Malamnya, Ingquan mengingat masa lalunya dulu yang pertama kali menginjakkan kaki ke panti asuhan sejak ditinggal orang tuanya. Di sana dia juga mengalami nasib buruk yang selalu dirundung oleh anak-anak lainnya. Besoknya saat dia bersih-bersih lantai, lagi-lagi 3 orang ini mencari masalah dengannya. Rambutnya dipotong paksa dan malamnya hal aneh pun terjadi dengan M. Rambutnya rontok parah dan ada sosok bayangan hitam di belakangnya yang terpantul di cermin. Anehnya, sosok itu tidak terlihat oleh mata langsung, lalu terdengar pula suara wanita yang bernyanyi. M berkata dia melihat wanita tua yang menakutkan. Kenyataannya rambut yang dijambak hantu tadi masih berserakan di lantai. Ploy bertanya apa yang sudah menyakitinya dan akhirnya Ploy dicurigai mengetahui sesuatu. Ploy kemudian berkata hantu itu ada kaitannya dengan Ingquan karena dia mengaku sesuatu sudah terjadi kepadanya sewaktu dia menuangkan kotoran di kepala Ing di hari pertama dia bergabung. Bekas cakaran di pundaknya itulah bukti apa yang sudah dialaminya. Ploy lalu menceritakan tentang kisah hantu ibu baptis. Di daerahnya dulu, neneknya bercerita bahwa semua orang lahir itu dibentuk oleh roh. Kebanyakan orang utara percaya bayi yang baru lahir dijaga oleh hantu seakan-akan mereka mempunyai 2 ibu. Jadinya anak itu seperti anak manusia dan hantu, lalu ada ritual untuk membelinya dari hantu. Hantu diundang juga untuk hadir dan memberikan tanda jika mereka setuju bahwa anak itu sudah dibeli. Seperti inilah ritualnya. Tandanya yaitu satu bagian dari sebuah benda yang disiapkan akan diambil hantu. Jika sudah begitu, hantu dilarang mengganggu dan mengambilnya kembali. Ada satu benda yang harus ditaruh bersama sang anak sampai dewasa nanti, dan anak yang tidak menjalani ritual akan diambil hantu atau hantu akan tetap bersamanya. Walaupun sudah diceritakan, M tetap tidak percaya dan di tempat lain, tangan Ing terluka lagi saat menimba air. Dia kembali ke kamar dan lagi-lagi dikerjai oleh ketiga anak berandal ini. M ingin melihat sehebat apa Ing yang sengaja menginjak tangannya. Walaupun Ing sudah memohon, tapi M lebih keras lagi menginjaknya. Dia bahkan menginjak wajah Ing dan menantang Ing untuk menghabisinya. Setelah puas, mereka pergi dan malamnya Ing meminta Pin untuk mengantarkannya pergi dari tempat itu, tapi Pin menolak karena dia pun tidak punya keberanian. Akhirnya Ing kembali dan besoknya dia dilaporkan M ke Bunda. Bunda menggampar dan memarahinya yang katanya bertingkah seperti mengejar laki-laki. Dia juga dicambuk berkali-kali dan hinaan-hinaan pun menyasar ke mereka semua. Hal ini membuat Ing sakit hati dan malamnya Bunda mendengar suara nyanyian dan segera memeriksa ke kamar anak-anak. Anehnya, semuanya sedang tertidur pulas. Tiba-tiba terdengar lagi suara aneh dan lampu minyak pun padam seperti ditiup seseorang. Ada suara lonceng dan orang nyanyi lalu pintu tiba-tiba tertutup sendiri.
Bunda mulai takut dan berencana kembali ke kamarnya, tapi dia terhenti saat mendengar suara kamar yang kembali terbuka. Suara lonceng terdengar seiringan dengan langkah kaki seseorang. Tidak terlihat adanya manusia, tapi bercak kaki itu sangat nyata yang menempel di lantai. Hantu itu sudah berada di belakang Bunda dan teriakan Bunda membangunkan anak-anak kecuali Ing. Setelahnya mereka kembali ke kamar dan Ploy membangunkan Ing untuk sekedar menemaninya ke toilet. Saat mereka pergi, 3 orang itu memeriksa tempat tidur Ing. Teringat perkataan Ploy tentang benda yang bersama seorang anak yang sudah menjalani ritual, tapi jika tidak ada, berarti anak itu belum sepenuhnya menjadi anak manusia. Kembali ke Ing, selama perjalanan ke toilet itu, Ploy menanyakan tentang kisah hantu ibu baptisnya, mengingat mereka berasal dari daerah yang sama. Kembali ke trio laknat. Lama mencari, mereka menemukan sebuah kotak yang berisikan barang-barang pribadi Ing. Ada satu kotak kecil yang di dalamnya isinya seperti balsam. Besoknya mereka dikabari bahwa Ing menghilang dari tadi pagi dan pencarian pun dimulai. Ternyata Ing sedang duduk-duduk di dekat pohon besar yang katanya sedang ingin menyendiri. Mereka lalu memaksa membawanya ke sebuah tempat dan membuatnya terjatuh ke dalam sumur. Mereka juga berkata jika mau keluar maka minta tolonglah dengan ibu hantumu. Sumur ditutup dan Ing dibiarkan begitu saja. M dan Maprong kembali ke asrama dan angin tiba-tiba berhembus kencang ketika Maprong menyebut soal hantu ibu baptis. Anak-anak tiba-tiba heboh karena Ploy pingsan dan Bunda muncul yang menanyakan apa yang terjadi. M berkata Ing kabur sejak entah kapan. ถ้ามันหนีไปได้ รู้ใช่ไหมว่าใครต้องเป็นคนรับผิดชอบ Mereka lalu memeriksa ke rumah mercusuar dan Pin ingin ikut mencari keberadaan Ing. Pencarian sampai malam sementara Ing terus berteriak minta tolong di dalam sumur. Ada sesuatu di dalam air yang membuat Ing takut dan berteriak histeris. Bersambung lanjut ke part 2. Link ada di atas. Sampai jumpa.